Selamat pagi ya anak-anak semuanya, salam sehat. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Ya, baik anak-anak, hari ini kembali kita belajar topik yang paling menyenangkan, yaitu matematika ya. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya permutasi, nah hari ini kita akan bahas tentang yang namanya kombinasi. Nah, kita ulang sebentar. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu permutasi ya. Permutasi karena nanti ini berkaitan dengan yang namanya kombinasi ya. Baik, jadi ini perbedaannya sebetulnya hanya masalah memperhatikan atau tidak memperhatikan urutan. Kalau dia kombinasi, itu adalah sebuah cara menentukan banyak kejadian dengan tanpa memperhatikan urutan. Oke. Tanpa memperhatikan urutan. Ya. Kalau sebelumnya kan kita bahas yang namanya permutasi. Permutasi itu harus memperhatikan urutan. Seperti itu ya. Jadi bedanya hanya masalah memperhatikan atau tanpa memperhatikan urutan. Maksudnya seperti apa? Contoh seperti ini, pada permutasi, kalau ada urutan AB dengan BA, dibalik urutannya, maka ini tidak sama. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain ini dihitung dua kejadian. Tapi pada kombinasi, kalau ada urutan AB dengan BA, maka ini dihitung sama atau dianggap satu kejadian. Nah, itu bedanya. Jadi saya ulangi, permutasi dan kombinasi termasuk cara menentukan banyak kejadian ya. Bedanya permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Nah, lalu bagaimana banyak cara menentukannya? Maka pakai rumus kombinasi R daripada N, artinya banyak kejadian R yang diharapkan dari N yang disediakan itu menjadi N faktorial ya, N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial lalu kalikan dengan R faktorial. Nah, ini rumusnya untuk kombinasi ya, rumus kombinasi. Oke. Jadi kombinasi R dari N sama dengan N faktorial. Oke, N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial kalikan dengan R faktorial. Nah, sebagai contoh seperti ini, ya saya jelaskan. Contoh, misalkan, contoh, berapakah nilai dari kombinasi 2 dari 5, ya? Maka di sini kan artinya R-nya 2, N-nya 5. Sehingga bisa kita hitung menjadi 5 ya, 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2 faktorial kalikan dengan 2 faktorial ya. Nah, 5 faktorial bisa kita jabarkan jadi 5 dikali 4 kali 3 ya, faktorial. Boleh ya, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini per 5 kurang 2 berapa? 3. Jadi 3 faktorial kalikan dengan 2 faktorial kan 2 kali 1. Nah, ini bisa kita tewaskan 3 faktorial dengan 3 faktorial. Tinggal berapa? 5 kali 4 berarti 20 dibagikan dengan 2. Nah, berarti nilainya sama dengan 10 ya. Oke, itu tentang pengertiannya dulu ya. Nah, lalu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Seperti itu kan? Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Apa kira-kira contohnya? Contoh-contoh daripada kombinasi. Nah, contoh gini. Kalau dia berjabat tangan ya. Berjabat tangan ini termasuk yang namanya apa? Kombinasi. Ya, kenapa? Kalau A menjabat tangan si B, sama maksudnya dengan B menjabat tangan si A. Benar ya?
Jadi saya ulangi, A menjabat tangan B sama dengan B menjabat tangan si A. Sehingga kalau misalkan minta soal gini, ya. Oke. Nah, misalkan, ya, sebentar. Ya, sebentar ya. Nah, baik, kita teruskan ya. Tadi ada kesalahan teknis. Nah, sekarang bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah contoh berjabat tangan ya. Saya ulangi, A menjabat tangan B artinya sama dengan B menjabat tangan si A. Nah, misalnya gini, ada soal ya. Soal diketahui dari ya, dari 20 orang peserta. 20 orang peserta ini katanya akan saling berjabat tangan ya. Saling apa? Saling berjabat tangan. Nah, diminta tentukanlah banyak cara jabat tangan yang terjadi. Ya kan? Ada berapa banyak cara jabat tangan terjadi. Nah, tadi saya ulangi kan, kalau dia berjabat tangan ini termasuk dalam kombinasi. Kenapa? Karena A menjabat tangan B artinya sama dengan B menjabat tangan si A. Sehingga ini bisa kita selesaikan pakai kombinasi. Nah, berapa N-nya? N-nya 20. Lalu R-nya apa? Kalau menjabat tangan itu kan harus 2 orang ya. 2 orang. Iya, nggak mungkin menjabat tangan langsung 3 orang ya. Nah, berarti dia rumusnya adalah 20 faktorial per 20 kurang 2 faktorial kalikan dengan 2 faktorial ya. Berarti ini sama dengan 20 kali 19 kali 18 faktorial per 20 kurang 2, 18 ya. 18 faktorial kalikan dengan 2 faktorial. Ya, nah ternyata ini bisa kita selesaikan ya. 18 faktorial coret ya. Lalu 20 bagi 2 ini 10 ya. Maka jawabannya adalah berapa? Iya. Berarti 10 kali 19. Berarti ada 190 jabat tangan yang terjadi ya. Oke, sampai sini saya kira paham ya. Nah, kita teruskan contoh berikutnya ya. Contoh ya, mungkin kemarin saya kasih itu ada materinya. Nah, misalnya gini, diketahui ada sebuah kotak ya. Sebuah kotak ini berisi 6 bola warna merah, 6 bola warna merah, 4 bola warna putih ya, 4 bola warna putih. Lalu dari sini dalam kotak ini akan diambil ya. Diambillah, jika diambil 3 bola sekaligus. Oke, nanti itu tentukanlah banyak cara pengambilan sehingga di sini dibuat sedikitnya ya, terdapat
2 bola putih. Ya, ini pertanyaannya ya. Saya ulangi soalnya. Kotak berisi 6 merah, ya, 6 merah, dan dia berisi lagi 4 bola warna putih. Lalu diambil 3 bola. 3 bola sekaligus. Banyak cara pengambilan sehingga terdapat 2 bola ya warna putih. Nah, saya akan jelaskan ini ya. Kalau misalkan terambil 2 bola putih, bola warna putih ada 4. Misalkanlah putih 1 ya. Contoh misalkan ya. Solusinya lah ya di sini ya. Solusinya. Nah, kita bahas solusi. Kalau misalkan terambil itu adalah putih 1 ya dengan putih yang kedua. Sama nggak dengan putih yang kedua dengan putih yang pertama? Ya sama aja, karena sama-sama warna putih ya. Sehingga ini pakai kombinasi. Nah, kan terdapat sedikitnya 2 warna putih. Berarti boleh 3 putih. Ya kan? Nah, maka kemungkinan pertama pakai kombinasi. Kombinasi 2, ya kan? Ini 2 warna putihnya dari berapa semuanya? Anak-anak. 6 tambah 4, 10 ya. 10. Ya kan? Kombinasi 2 ya. Oke. Nah, sebentar. Ini kan warna putih ya. Warna putih. Warna putihnya ada 4 ya. Kombinasi 2 dari 4 ya. Kalikan dengan kombinasi 1 dari 6. Nah, jadi yang ini adalah warna apa? Ini warna putihnya, ini pasti warna merahnya. Gitu kan? Nah, 2 putih, 1 merah. Berarti bisa 3-3-nya warna putih. 3 ya, warna putihnya. Berarti warna merahnya enggak ada, alias 0. Nah, 3 dari 4 nih ya. Ini dari 6. Ya, boleh nggak di warna putihnya 4? Nggak boleh ya, karena diambil hanya 3 bola. Sehingga dapatlah jawabannya ini. Ini 4 faktorial dibagi dengan ini 4 kurang 2, 2 faktorial. Kalikan dengan 2 faktorial kali. Ini jadinya 6 faktorial dibagi 6 kurang 1, 5 faktorial kali 1 faktorial tambah sama ya. Berarti dia 4 faktorial dibagi. Oke, 4 kurang 3, 1 faktorial kali 3 faktorial. Oke, ini 6 faktorial. 6 kurang 0, 6 ya. 6 faktorial kali 0 faktorial ya. Nah, kita jabarkan berarti sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Ini kali 2 kali 1 ya. Ini berarti 6 ya kali 5 faktorial per ini 5 faktorial kali 1 tetap aja. Ini 4 kali 3 faktorial per ini 1 kali 3 faktorial. Ini 6, bisa coret dia 6 dengan 6-nya langsung aja kita coret aja ya. Nih. Oke. Jadi langsung kita coret di sini ya. Pertama yang ini 6 dengan 6 habis ya. Oke, baru ini 2 dengan 2 coret, lalu 4 dibagikan dengan 2. Sisa 2. Oke. 5 dengan 5 coret ya. 3 dengan 3 coret. Maka berapakah hasil jawaban akhirnya? Kita hitung ya. Berarti 2 kali 3 ini 6. 6 ditambah ya dikali ya. 6 dikali ya 6 dikali 6 kali 6 ditambahkan dengan berapa itu? 46 kan 6 berapa? 36. 3 tambah 4 berarti ada 4. Iya, ada 40 cara. Oke. Nah, sampai sini paham ya anak-anak ya? Iya.
Baik, anak-anak, ini tentang pembahasan kombinasi ya. Nanti kalau kurang jelas, anak-anak boleh langsung chat saya, tanya saya lewat WA atau lewat Google Classroom. Oke, ini dulu untuk yang kombinasi ya. Selamat pagi semuanya.